Bapak dan Ibu, hari ini banyak sekali yang Allah buat bahagia hatinya tanpa Allah angkat itu rasa sakitnya. Dan betapa banyak di antara kita yang sehat, Allah buat susah tanpa mengangkat sehatnya. Senyum di luar, di dalam menangis. Banyak yang Allah buat seperti itu. Banyak yang menangis tapi hatinya gembira, nangis karena rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana ungkapan rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi makna asli ketika praktek dalam kehidupan itu bagaimana? Sudah sesuai belum dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan, yang dicontohkan oleh para sahabat? Sudah sesuai atau belum? Nah, di situ pertanyaannya. Tak hanya sekedar kita bersalawat banyak-banyak, tetapi dalam keseharian kita banyak menyelisihi sunnah Nabi Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi, sungguh telah aku jadikan kehancuran bagi umatmu, wahai Muhammad, yang menyelisihi sunnah-sunnahmu. Kehancuran dan kebinasaan ini bisa diartikan mulai dari penderitaan sakit yang tak pernah sembuh. Berobat, sakit, berobat, kambuh lagi, berobat lagi, kambuh lagi. Akhirnya mati. Bapak dan Ibu semua di sini apa kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat semua? Sehat bagian apanya? Fisiknya. Fisiknya sehat? Alhamdulillah. Jiwanya sehat? Insya Allah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Hari ini Allah perjumpakan dengan saudara-saudara saya yang ada di sini, kepada Mas Johan, Mas Agung, dan teman-teman semua. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada teman-teman semua mau sedikit meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi. Memang betul apa kata Mas Agung tadi dan Mas Johan, memang di awal saya tuh hanya silaturahmi ke tempat Habib Jafar. Beliau ngajak jumpa, ngajak diskusi. Kata beliau, Ustaz, ana ada pertemuan di Balai Batik Jogja. Antum ikut ya? Wah, ngapain, Bib? Ana di sini aja lah. Gak apa-apa, udah ikut aja jalan-jalan. Maka ikut kemarin ke sini. Dan di luar perkiraan ternyata beliau perkenalkan dan banyak yang ingin mengenal Tibun Nabawi. Teman-teman semua, untuk mengawali apa itu Tibun Nabawi, Tobib itu dalam bahasa Arab adalah pengobatan. Sedangkan Tobib itu adalah orang yang mengobati. Kalau bahasa Indonesia adalah dokter. Perbedaan bahasa dokter dengan Tobib itu sangat mencolok kalau untuk zaman sekarang. Dikarenakan ketika dokter itu harus ada spesialis. Spesialis tulang, spesialis kulit, spesialis mata, spesialis penyakit dalam, spesialis dokter bedah. Betul ya? Kalau tabib itu lebih kompleks. Ketika dia menyandang gelar tabib, disematkan oleh gurunya, satu, dia harus mampu menangani sakit jiwa. Yang kedua, dia harus mampu ada yang konsultasi tentang rumah tangga. Kemudian sakitnya manusia mulai dari fisik sampai ke batinnya. Yang lebih ajib lagi, kalau di kedokteran itu dipisah. Dokter khusus manusia sama dokter hewan. Betul ya? Kalau tabib tidak terima itu. Maka dia pun harus ahli di masalah hewan, peliharaan, ternak, perikanan. Harus bisa. Kemudian di pertanian dia pun harus bisa. Wah, sudah bisa. Ya.
Awal kita untuk mempelajari herbal, itu kita tidak dikenalkan herbal ini apa, herbal itu apa, enggak. Awal mula kami belajar herbal, kami dikenalkan dulu namanya cangkul. Di sini cangkul juga namanya. Ya, harus bisa nyangkul. Harus bisa nyangkul dulu. Tahu bagaimana cara nanam tanaman. Tahu herbal yang dikatakan tumbuh alami dengan yang ditanam manusia itu harus tahu perbedaannya. Dan bagian herbal yang terkuat itu harus tahu. Air yang keluar dari bawah batu, air yang keluar dari tanah biasa, air yang keluar dari bawah pohon itu harus tahu perbedaannya. Semua diajarkan. Dan bagaimana cara membuat pakan organik. Harus tahu dari awal. Maka urutannya sangat panjang. Dan di akhir ketika sudah bisa itu, kita baru diajari cara menterapi manusia. Hewan, tumbuhan dulu yang kita rawat, baru manusia. Apa sebab alasannya? Agar menumbuhkan rasa empati. Apa itu Bapak Ibu rasa empati? Rasa apa? Simpati apa? Kartu as. Simpati apa simpati? Simpatisan, simpati apa simpati? Apa bedanya simpati sama empati apa? Simpati hanya rasa kasihan, rasa senang, rasa support. Sedangkan empati dia mampu merasakan apa yang dirasakan sama si pasien. Itu empati. Dan bagaimana itu bisa dibangun? Dari alam sekitar. Dia harus lembut dulu dengan tanaman, harus lembut dulu dengan hewan. Baru dia akan mampu lembut ke sesama manusia. Banyak di antara guru-guru kami, teman-teman kami, dia sama manusia lembut tapi sama hewan dia nggak lembut. Maka Allah cabut kebarokahannya. Itu nggak boleh juga. Jadi teman-teman semua, ilmu dasar Tibun Nabawi adalah ilmunya Nabi. Berkasih sayang sesama makhluk. Manusia alami atau buatan? Mikir ya. Manusia itu termasuk buatan atau alami? Alami. Ada yang buatan, ada yang alami. Yang manusia buatan yang mana? Ada? Robot. Alami semua kan? Alami. Bapak dan ibu makannya itu alami atau enggak? Alami. Ada makan beras buatan? Ikan buatan? Tahu tempe buatan? Semua bahan dasarnya alami. Kita diciptakan dari mana? Dari tanah. Hari ini kita di atas tanah, bisa jadi nanti zuhur kita di bawah tanah. Percaya? Kalau nggak ada yang percaya, coba buktikan. Bapak dan Ibu, dasar yang Rasulullah SAW ajarkan adalah manusia itu alami. Kalau mau sembuh, makan yang alami. Kalau sudah makanannya alami, dia akan mudah sembuh dengan yang alami. Terus gimana caranya kok lama? Pakai herbal itu lama, betul? Nah ini yang kadang jadi masalah. Herbal lama, pakai herbal lama, habis itu herbalnya mahal. Solusi enggak itu? Enggak. Yang bikin lama apa? Yang bikin lama itu karena posisi tubuh kita makanannya itu makanan racun semua, makanan sampah. Bapak dan Ibu kalau mau ngecek tubuhnya selama ini makanannya bagus, makanan itu bersih atau enggak, lihat ketika sakit, obati pakai herbal. Lama atau cepat? Kalau lama, introspeksi, sadari, akui, jujuri kalau selama ini makanannya makanan sampah. Kalau dia pakai herbal cepat, berarti selama ini makanannya termasuk makanan sehat. Dan itu yang bisa berbicara adalah hati. Tabib, dokter tak bisa berbicara. Bisa jadi itu hanya praduga. Kemungkinan besar betul, kemungkinan besar belum betul. Dan Bapak Ibu semua, ketika semua sudah alami, manusia akan lebih sadar dengan kesehatan, lebih sadar, lebih suka dengan kebaikan. Kalau ada manusia yang gak suka dengan kebaikan, berarti dia bukan manusia. Makanannya bukan yang halal, tapi makan yang haram.
Al-Quran itu menyebutkan seperti ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Boleh itu dicatat, diingat dan dilihat. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas. An-nas itu artinya manusia atau bukan? Manusia. Kalimatnya sengaja Allah panggil ya ayuhan nas, itu umum. Umum Bapak Ibu. Agamanya apapun selama dia merasa dirinya manusia, berarti dia masuk dalam seruan ini. Setuju? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi, makanlah mimma fil ardi, apapun yang didapati di bawah bumi, dalam bumi, di atas bumi, di atas bumi. Makanlah. Kulu mimma fil ardi halal, standar manusia, barometer manusia adalah halal. Kalau Bapak Ibu mengaku beriman, itu bukan halal lagi takarannya. Tapi kalimat yang kedua adalah toyib. Dalam bahasa Arab ketika disebutkan halal, itu toyib belum pasti. Tapi kalau disebutkan toyib, sudah pasti halal. Maka di kalimat berikutnya, di ayat 168 masih surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau jujur wahai manusia, orang yang mengaku beriman dan engkau mengaku menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seruan dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu, engkau sudah disematkan, diberi pangkat sebagai orang yang beriman, maka perintah makanan untuk orang beriman bukan yang halal, tapi yang toyib. Standarnya udah beda. Dan ini sama panggilannya, sama lembutnya, sama mesrahnya ketika Allah manggil Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat, kata Allah. Sejajar enggak tuh? Sama enggak tuh mulianya? Allah muliakan kita. Nabi itu disuruh makan yang thayyib, bukan yang halal. Karena sebuah penghinaan kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu minal halal. Itu sebuah perendahan. Tapi kalau manusia ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dulu baru thayyib. Dan Allah sudah buktikan, Allah sudah wujudkan janji ini kepada manusia, baik dia beriman atau tidak beriman. Contohnya, kalau Bapak Ibu terbayang dengan negeri Jepang, apa yang terbayang? Bersih, rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng, betul? Makanannya yang fresh, bangunannya, kemudian fasilitas hidupnya canggih-canggih, betul? Itu adalah bentuk wujud daripada janji Allah tunaikan kepada manusia. Mereka tidak suka makan yang kotor. Standar mereka adalah yang thayyib. Mereka nggak ngerti konsep hal haram, tapi mereka ngerti standar yang thayyib. Mereka makan bersih banget, thayyib banget. Bahan pengawet, anti mereka. Kemudian Allah buktikan sama-sama tidak beriman, sama-sama orang kafir. Allah buktikan di sebagian ras Cina, sebagian bukan semuanya. Atau di yang makan agak ekstrim, Thailand atau Taiwan, di Taiwan. Gimana semerawut kehidupannya? Lihat dari makanan mereka, ada khusus pasar yang menyediakan mulai dari cicak, tokek, kalajengking, tikus, ada semua di sana. Buaya, ada semua. Makanan mereka makanan kotor, makanan haram. Lihat perilaku mereka. Mereka bukan membangun dunia, mereka ingin menghancurkan dunia. Tujuan Allah SWT memberikan manusia itu, mewajibkan manusia ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halal, supaya otak ruhnya itu baik. Halal itu makanan jiwa, sedangkan thayyib itu makanan fisik. Maka Bapak dan Ibu kalau mau awet tua makan kalau mau awet muda makan yang bersih. Inti dari Tibun Nabawi itu Pak. Terus Ustaz, di mana kalau Tibun Nabawi dengan bekam, dengan ruqyah itu?
Dengan apa lagi? Bekam, akupuntur, ruqyah, apa lagi? Madu. Terus gimana itu? Apakah itu masuk dalam Tibbun Nabawi? Sedangkan untuk yang sifatnya treatment, sifatnya adalah untuk mengobati, pengobatan. Ketika sudah terjadi insiden, perang, kecelakaan, sakit, baru kita gunakan itu. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Setuju? Nah, konsep Islam itu seperti itu, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya adalah mudah, murah, cepat, untung. Itu karakter siapa? Mau yang mudah, mau yang murah, mau yang cepat, mau yang untung, itu karakter siapa? Manusia secara umum. Maunya cepat-cepat, maunya mudah. Gitu. Betul ya? Betul. Maka Bapak Ibu, Allah sudah memberikan itu semua dalam Islam. Dalam apa? Dalam Islam. Maka Rasulullah SAW mencontohkan yang pertama adalah pola makan Rasulullah. Pola apa? Makan. Yang kedua, pola gerak Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah pola, kalau ada input berarti ada output. Berarti pola yang ketiga adalah pola outputnya. Apa yang baginda keluarkan? Apa yang Nabi keluarkan dari dalam tubuh? Dari tiga ini, yang pertama adalah pola makan. Di semua kitab, ketika kita belajar akhlak, adab, itu yang pertama dibahas bab makan. Ketika saya dikasih 100 hadis tentang pengobatan, yang pertama muncul bagian atas adalah adab makan. Ketika saya mau belajar bekam yang bersanad, yang pertama muncul bagian depan adalah bab makan. Ketika saya mau belajar herbal, yang pertama dibahas adalah bab makan. Saya pikir, emang anak kecil saya diajari makan terus, bab makan terus. Saya udah bertahun-tahun di pesantren, berguru sana sini, diajari makan terus. Dalam hati, nggak berani bilang ke guru. Ternyata hikmahnya Bapak Ibu, sekalipun kita sudah tua, sekalipun sudah beruban, berapa banyak yang makannya nggak sesuai dengan Nabi Muhammad? Betul? Sekarang saya tanya, jawab yang jujur ya. Siap jujur? Ini mau Ramadan nih. Siap jujur ya. Makan itu keperluan atau tujuan? Mana suaranya? Bingung. Makan itu keperluan atau tujuan? Keperluan. Yang tujuan angkat tangannya. Yang keperluan angkat tangannya. Yang gak angkat tangan bingung dia. Yakin keperluan? Keperluan atau tujuan? Keperluan ya? Yakin? Kok jadi Yakin dulu nak, sepakat dulu. Tujuan atau keperluan? Keperluan. Keperluan ya? Jujur ya, keperluan? Jawabannya betul, keperluan. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya nih kejujurannya. Selama ini Bapak dan Ibu makan apa yang Bapak inginkan atau yang Bapak butuhkan? Berarti tujuan. Gak sinkron itu berarti. Berarti gak sinkron itu antara hati dengan lisannya tuh. Selama ini diinginkan atau yang diperlukan? Berarti itu jadi tujuan. Makan bukan keperluan berarti. Berarti antara jawaban dengan hati tak sama. Berarti masih ada dusta di antara kita. Keperluan manusia itu makan dan minum itu keperluan, bukan tujuan. Tempat tinggal, kendaraan itu adalah keperluan, bukan tujuan hidup. Bapak dan Ibu wajar, sangat saya maklumi, jika makan itu menjadi sebuah tujuan, karena belum mengerti atau belum, mohon maaf sekali, belum memahami bahwasanya makan itulah kebutuhan. Hikmah kenapa setiap
pembahasan pelatihan yang saya ikuti, pelajaran bertahun-tahun yang saya ikuti, itu kok makan dulu yang dibahas adalah siapa kita adalah apa yang kita makan. Ceritakan sepiring nasimu, akan aku ceritakan semua penyakitmu. Jadi dukun nih. Apa yang pertama kamu ambil, lauk yang kamu ambil, itu menceritakan apa yang kamu derita. Oh, astaga. Coba bapak-bapak kalau mau ngecek istrinya sakit apa, keluhannya apa, lihat ketika jajan, anak-anaknya atau mbak-mbaknya sini, lihat ketika jajan, apa yang dicari? Cilok, cireng, bakso, mie ayam, Sebelah. gorengan, seblak, atau dia cari buah. Wah, mimpi itu saat kalau dia cari buah kan. Favorit nggak itu seblak? Kalau ditanya bagian mana seblak yang enak tuh tahu tuh. Gorengan mana yang enak tahu tuh. Tapi kalau ditanya tukang buah mana yang paling ramah, masih mikir dia. Tetap akan memberikan jawaban tapi mikir. Tanda jarangnya. Itu makanan halal atau thayyib? Halal. Thayyib? Tidak. Berarti itu makanan untuk kebutuhan atau keperluan? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Karena keperluan tubuh itu adalah makanan yang bergizi. Tubuh itu perlu nggak gorengan sebenarnya? Nggak perlu. Tapi kenapa kita makan? Enak. Tubuh itu perlu nggak yang namanya cilok? Tapi kenapa kita makan? Pengen, enak. Tapi semua tubuh kita suka nggak suka dengan buah, perlu nggak tubuh kita? Perlu. Sehat warasnya kita makan kan? Perlu. Sayuran itu perlu nggak di tubuh kita? Perlu. Maka Bapak dan Ibu semua, mulai hari ini kita pakai resepnya Nabi Muhammad SAW. Apa resepnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sudah memberikan resep kepada kita yang disebut dengan jamu. Wah, iya Kak Ustaz, ada hadisnya. Apa? Resepnya tadi apa? Jamu. Jamu itu hadisnya adalah faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang orang beriman itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkata baik atau diam. Berarti jamu itu adalah jaga mulut. Oh. Apa berarti Bapak Ibu? Jaga mulut. Kenapa kita diajarkan dari awal apapun pelajarannya di Tibun Nabawi, apapun pelatihannya, yang pertama dibahas adalah bab makan. Ya artinya berarti jamu, jaga mulut. Jaga mulut yang pertama adalah lisan. Lisan dulu. Ketika puasa itu hati-hati dengan berbicara. Bisa menghilangkan semua keberkahan puasa. Kalau yang perempuan, itu yang dikhawatirkan adalah meninggikan suara ke suami. Itu yang bahaya. Allah cabut seketika keberkahan puasa. Maka dia akan mendapati puasanya itu hanya haus dan lapar. Kemudian, nanti di akhir kita tutup dengan kisah. Insya Allah nggak lama kisahnya. Jamu yang kedua, jaga mulut yang kedua adalah makanan tadi. Kalau mau sehat, jaga makanan. Bapak dan Ibu, makanan itu sesampah apa yang kita makan, sebagus apa yang kita makan, setoyib apa yang kita makan, itu semua bisa dilihat yang pertama dari lidah. Langsung hilang senyumnya, takut kelihatan. Yang kedua, dari tangan. Dari tangan. Yang ketiga, dari mata. Nah, yang natap mata saya bisa baca itu sakitnya. Dan uniknya Bapak Ibu, kalau tangan dan lisan itu hanya menceritakan kondisi tubuh, mata itu menceritakan kondisi psikologis, menceritakan perbuatan buruknya. Maka ketika melihat mata, saya izin nanti, bagi yang mau saya periksa, saya izin untuk dilihat aibnya.
Nggak apa-apa Bapak Ibu? Nggak apa. Kenapa nggak apa-apa? Biar sehat. Kalau manusia punya alat canggih CCTV, punya memori untuk merekam, menyimpan semua kejadian, Allah telah titipkan itu dari sejak penciptaannya, yaitu mata. Adalah mata. Nama ilmunya adalah matologi atau iridologi. Matologi atau iridologi. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bagian-bagian tubuh manusia itu akan berbicara. Akan apa? Berbicara. Nanti di akhirat, di mana mulut ini tidak lagi Allah percayai, dikunci, tak akan mampu berbicara, maka yatakallamuna aydihim wa ashhadu arjuluhum. Tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka bersaksi. Sekarang di dunia itu ternyata bisa. Bapak Ibu, Al-Quran itu berlaku untuk dunia dan akhirat dan nyata hak adanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perkenalan ini bisa memberikan sedikit pandangan. Kalau mau sehat berarti jaga mulut. Kalau mau sehat, sambut cintanya Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan sunnahnya. Apa sunnah-sunnah Nabi Muhammad ketika sakit? Ketika sakit yang pertama, apa yang Bapak Ibu ingat? Ketika sakit apa yang diingatkan? Yakin. Nggak langsung ingat. Ketika mahnya kambuh nggak langsung ingat obat apa yang mau diminum. Ya. Kemudian dokter mana? Betul? Selama ini kebanyakan itu. Ataupun dia beristighfar. Salah nggak dia istighfar? Nggak salah. Cuman belum betul aja. Nggak salah, cuman belum betul. Beda kan? Nggak salah, cuman belum betul. Yang pertama kata Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu ketika berbicara itu bukan dari hawa nafsunya, tapi memang betul-betul wahyu. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, kalau nggak salah ya, kalau salah dibetulkan. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Fa idza fa itu artinya kalau dalam huruf fa di dalam setiap bahasa Arab ada huruf fa. Fastabiul khairat. Fa idza faragta fansab. Fa itu kalau analogi mudahnya itu seperti tarik nafas. Kalau sudah buang nafas jangan lupa tarik nafas. Kalau sudah buang nafas harus ambil nafas. Ada orang ambil nafas habis itu nggak buang-buang nafasnya. Orang sakaratul maut. Kalau udah tarik nafas dia tak buang-buang nafas lagi, mati. Ataupun orang udah buang nafas, tak ambil nafas lagi, mati juga. Maka fa itu seperti kalau kita buang nafas harus segera, harus bergantian. Fa itu nggak ada jeda. Fa idza maridtu, jika kalau waktu aku sudah sakit. Sudah, kalimat itu sudah. Fa idza maridtu, tuh sudah dalam bahasa Arab itu. Sudah aku sakit, ketika aku sudah sakit, bukan sedang, tapi ketika aku sudah merasakan sakit. Fa huwa yashfin. Fa lagi tuh, huwa Allah yashfin, Allah yang menyembuhkan, sebagaimana salah satu asma Allah dalam Asmaul Husna Asy-Syafi. Kewajiban bapak dan ibu ketika sakit adalah mengingat Allah. Apa yang pertama diingat? Syukur dulu. Ketika sakit itu bilangnya alhamdulillah. Wah, betul itu Ustaz. Betul. Bersyukur dulu kita kepada Allah, tanda kita terima dengan takdir yang Allah berikan. Ketika sudah bersyukur, maka semua itu yang selama ini disabdakan Nabi Muhammad SAW, sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Maka ingat yang kedua, mengangkat derajat. Kalau menggugurkan dosa aja cukup istighfar, gugur dosanya. Maka sakit itu perlu remedi kata Allah. Sudah sembuh, kambuh lagi. Karena Allah pengen diangkat derajatnya, kita nggak mau. Maka Allah kasihkan remedi.
sakitnya kambuh lagi. Kalau nggak mau remedi ketika sakit bilang alhamdulillah, maka derajatnya dia sama dengan ketika kisah Nabi Zakaria alaihi salam dikejar oleh orang Yahudi kemudian bersembunyi di dalam pohon. Tusukan pertama Nabi Zakaria bilang aduh. Semua kayak gitu nggak? Kalau kebentur sakit bilang aduh nggak? Aduh. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril turun, beritahu tuh hambaku tuh. Beritahu kekasihku tuh. Apa yang diberitahu? Malaikat Jibril turun. Wahai Nabiullah, ketika engkau bilang aduh sekali lagi, Allah akan cabut status kenabianmu. Seorang nabi bilang aduh, cabut. Maka orang yang beriman ketika sakit itu bilangnya alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Boleh pilih dua-duanya. Alhamdulillah dulu. Baru yang kedua apa? Salah. Yang kedua pengakuan. Akui dulu bahwasanya ini adalah dosa kita. Akui dulu bahwasanya ini adalah kelalaian kita, maksiat kita. Akui dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih engkau telah berikan teguran ini. Terima kasih engkau telah berikan wasilah penggugur dosa, pengangkat derajat. Hamba aku ya Allah, ini hasil dari dosa hamba. Hasil dari kezaliman hamba. Akui dulu. Hasil dari mulut ini nggak bisa jaga mulut ya Allah. Semua asal masuk. Al-insanu kullu syai'in qulu illa kayu wa watu. Kadang-kadang pun dimakan. Manusia itu semuanya dimakan kecuali kayu dan batu. Kadang pun dimakan juga. Para koruptor. Semen pun dimakan itu. Besi pun dimakan itu. Maka Bapak Ibu, akui dulu pengakuan. Setelah pengakuan apa? Baru istighfar, minta ampun. Ternyata istighfar itu urutannya keberapa? Ketiga. Yang pertama apa? Bersyukur. Yang kedua? Pengakuan. Yang ketiga? Salah. Yang pertama ingat Allah dulu. Yang pertama apa? Ingat Allah dulu. Cara mengingat Allah gimana? Bersyukur, mengucap alhamdulillah. Yang kedua? Mengakui, pengakuan. Yang ketiga? Istighfar. Yang keempat, kalau Bapak Ibu dalam kondisi kepepet, sakit sudah amat sakit, nggak ada lagi biaya, nggak tahu sama siapa lagi minta tolong, ada amalan dahsyat yang Allah berikan, di mana amalan ini termasuk 3 amalan, salah satu di antara 3 amalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, pahalanya itu, yaitu memaafkan. Apa? Memaafkan. Kalau bapak-bapak mudah memaafkan, insya Allah ya kan? Nah, pertanyaannya kaum hawa ini, ibu-ibu, mampukah memaafkan? Memaafkan itu tanpa mengungkit kejadian yang kemarin-kemarin loh. Itu memaafkan. Kalau dia bilang hari ini memaafkan, besok masih diungkit, itu belum memaafkan, itu namanya. Mampu itu ibu? Insya Allah. Maka memaafkan ini, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian memperbaiki, wa aslaha, memperbaiki, balasannya itu hanya Allah yang membalas. Memperbaiki ini ada 2 makna. Kalau kita yang buat salah, kita perbaiki ke depannya untuk berbuat baik, menutupi kesalahan. Kalau orang lain yang buat salah, kita menutup aibnya. Itu wa aslaha. Makna wa aslaha. Kalau tadi Bapak dalam kondisi sudah kepepet, sudah bertahun-tahun minum obat kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ada yang kayak gitu. Sampai hari ini masih ada yang minum obat? Masih. Malu mau bilang ya, takut kena semuanya nanti. Kalau hari ini masih bergantung dengan obat, sekalipun itu herbal, bukan treatment ya, treatment itu hanya sebagai perawatan, penjagaan aja. Tapi itu memang sebagai obat, dijadikan untuk penyembuh, sekalipun herbal. Introspeksi, tanyakan hati, siapa yang belum engkau maafkan? Dendam kepada siapa yang masih engkau simpan? Wallahi, ini kisah nyata yang terjadi
Sekalipun diruqyah, ibu nggak akan bisa sembuh, bapak nggak akan bisa sembuh kalau belum memaafkan. Setan sama jinnya itu nggak bisa keluar kalau masih punya dendam, bapak ibu. Waktu kita ngadakan pelatihan daurah masal, ruqyah masal di Payakumbuh, Sumatera Barat, ketika diadakan itu banyak hadir dari kalangan ustadz, dari kalangan umum, banyak hadir. Salah seorangnya adalah ada seorang perempuan mahasiswi kelas 3 SMA hafizah Quran. Ketika pertama memulai baca bismillah ayat kursi yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung meraung seperti serigala. Au, katanya. Jilbab gede hafizah tiba-tiba meraung. Diruqyah secara intensif. Enggak keluar jinnya. 3 jam ruqyah enggak keluar jinnya. Itu ustaznya kira-kira gimana? Udah berbuih-buih, ganti-gantian ustaznya baca enggak keluar. Al-akhir sama guru kami diajak bicara itu jin. Kenapa kamu nggak mau keluar? Katanya gimana aku mau keluar, pintunya ditutup katanya. Ibu kalau ditutup semua ini bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar. Jinnya pun sama, dia udah tersiksa di dalam, dia mau keluar tapi nggak bisa keluar. Terus gimana mau keluar, kata nanya ke jinnya kan? Si gadis lebih tahu. Akhirnya disadarkan si gadisnya, ditanya, kamu punya dendam sama siapa? Iya Ustadz, saya belum bisa memaafkan, sampai hari ini saya masih sakit hati sama bapak saya. Sama siapa? Bapak. Ternyata orang yang menyakiti kita, orang yang kita dendam itu orang terdekat sama kita. Betul nggak? Bapak dan ibu mana lebih banyak terluka, sama orang baru yang kenal atau orang udah lama dekat? Orang lama. Dimanapun kisahnya pasti terjadi sama orang paling dekat yang paling menyakitkan. Kemudian si anak ini minta izin untuk nelpon dulu, minta maaf sama bapaknya. Ternyata qadarullah bapaknya Allah hadirkan juga ikut daurah itu tanpa pengetahuan anak perempuan ini. Dan bapaknya langsung nyamperin memaafkan. Seketika itu tanpa diruqyah lagi langsung muntah dan keluar. Kenapa dia ikut ruqyah? Dia punya kanker payudara yang nggak sembuh dan mau dipotong. Masih gadis. Ternyata sebabnya bukan makanan, Bapak Ibu. Dari hati. 90% sakit kita itu berasal dari jiwa, dari hati. Maka Bapak Ibu jangan sibuk cari herbal, jangan sibuk cari obat, sibuk dulu hati. Jujur kita kepada Allah, jujur. Ya Allah, hati ini sampai sekarang masih terluka karena si fulan, karena si fulana. Jujur aja. Ya Allah, hati ini masih belum terima dengan takdir yang Kau berikan. Ya Allah, hati ini masih merasa kurang puas, kurang cukup dengan rezeki yang telah Engkau anugerahkan. Jujur aja. Maka Allah akan lapangkan, Allah sembuhkan itu sakitnya. Yang 10% ini walaupun kecil tapi dia menentukan akan menjadi sakit lagi atau menjadi sembuh. Yaitu makanan tadi. Ya, maka Bapak dan Ibu, kalau mau berobat, nanya herbal ke saya akan berikan sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu herbalnya. Yaitu makanan. Makanya enak-enak. Buah, manis. Kemudian ayam, telur. Itu yang saya berikan resepnya. Minuman, wedang-wedangan yang manis-manis. Gitu ya Bapak Ibu. Mau jamu yang pahit atau yang manis? Yang manis. Kenapa? Hidup udah pahit Ustaz. Betul nggak? Betul. Sabar menghadapi suami itu dengan doa, bukan dengan omelan. Suami kalau ibu omeli, dia akan semakin merasa egonya tinggi, diam, dipendam. Akhirnya suaminya kena darah tinggi. Makanya minum obat pun nggak akan sembuh. Kolesterol. Itu masalah bukan masalah makanan, masalah istri. Mendam dia, nggak mau mengeluarkan, mau curhat sama kawan, takut malu istrinya, mau cerita ke istrinya, diomelin sama istrinya. Makanya banyak suami yang lebih cepat mati duluan. Makanya janda itu panjang umurnya. Ini fakta kan? Maka Bapak Ibu, saya pesan, neraka itu ada 2, neraka dunia dan neraka akhirat.
neraka akhirat kekal, neraka dunia masih bisa minta ampun. Ibu diberikan neraka dunia ketika ibu nggak bisa jaga mulut ke suami. Sudah selesai tuh urusan. Maka buat ibu-ibu yang punya masalah rahim, sakit di bagian perut, sakit bagian dada, yang pertama lepaskan dendam, yang kedua minta maaf, minta ridho ke suami. Allah sembuhkan. 70% pasien yang saya tangani itu masalah ini semuanya. Sisanya baru makanan. Itu pun kecil. Masalah sihir itu sedikit. Jarang-jarang. Dari 100 orang mungkin 10 orang yang kena sihir. Tapi yang 90 orang, yang 10 orang lagi masalah makanan, yang 80 orang itu masalah ini semua. Masalah dada, masalah hati. Rezeki yang buat kita senyum atau karena ketenangan? Ketenangan, sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan doanya. Sakinah itu bisa didapat Bapak Ibu kalau istri tidak meninggikan suara, kalau suami tidak bentak-bentak istri. Itu sakinah bisa didapat. Sedangkan mawaddah itu akan berdampingan langsung dengan warahmah ketika memberi hadiah, memberi fasilitas, benda atau hadiah. Sekian Bapak Ibu, kalau mau bertanya tentang kesehatan boleh ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tak bisa saya jawab, saya carikan jawabannya.